Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan la hadratul mu'azzam wal makarami qura'akum pangsahabanom Sayyidi Syekh Sahibul Wafat Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih pendalaman yang kemarin di mana pengarsa Abano menjelaskan fal ma'rifatu innama tahsulu bi kashfil hijab an hujbin nafsi an mir'atil qalbi bi tasfiyatiha fayara fiha jamal al-kanzil makhfiyyi fi sirri lubbil qalbi. Karena sesungguhnya ma'rifat itu bisa diperoleh dengan cara menyingkap hijab-hijab diri dari cermin hati dengan cara membersihkannya, sehingga terlihat di kedalaman diri berbagai keindahan pendaman yang tersembunyi di dalam batin kita yang terdalam. Bapak Ibu, untuk memahami apa itu ma'rifat, maka kita harus mengetahui bagaimana keadaan batin kita yang sesungguhnya. Di dalam diri kita ini ada dua aktivitas batin, yaitu batin intelektual dan batin ma'rifat atau batin spiritual. Batin intelektual itu batin kebanyakan orang. Semua kita adalah intelek sejati, kita pemikir sejati. Tapi tidak semua orang memiliki batin ma'rifat. Batin ma'rifat inilah yang harus kita peroleh. Kenapa? Karena batin ma'rifat inilah nanti yang akan mengantarkan kita pada ma'rifat yang sesungguhnya. Jadi belum ma'rifatullah, tapi ma'rifatun nafsi dulu. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Untuk memahami perihal ini, mari kita mendengarkan sabda mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Al-alimu yunaqqishu wal-arifu yusaqqir. Seorang alim, seorang intelek, seorang ilmuwan itu mengukir ilmu, mengukir wawasan. Sedangkan seorang arif, knower, si pengetahui itu membersihkan memori-memori, pikiran-pikiran yang tidak penting yang masih tersimpan di gudang batin bawah sadarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua aktivitas batin. Yang pertama adalah al-alimu yunaqqish, batin intelektual, batin ilmiah, batin ilmuwan. Batin intelektual ini merupakan batin yang suka mengukir. Jadi bila hati diibaratkan kertas, maka batin intelektual itu suka menulis, suka mengukir. Apapun dia tulis, apapun dia ukir dengan ilmu, dengan wawasan di dalam buku batinnya itu. Kalau kita duduk diam tawajuh yang lama, nah itu kan banyak sekali pikiran-pikiran yang muncul di langit pikiran. Nah itu ukiran-ukirannya, tulisan-tulisan yang selama ini kita ukir di dalam buku batin kita. Jadi selama ini tanpa kita sadari, banyak yang sudah kita tulis, kita ukir di buku batin. Maka banyak yang muncul di langit pikiran kita ketika kita latihan duduk diam tawajuh yang lama. Jadi Bapak Ibu, batin intelektual, batin yang suka berpikir, menilai, menganalisis, ini batin kebanyakan orang. Bahkan batin semua orang. Kenapa demikian? Karena memang semua kita yang namanya manusia ini adalah makhluk intelektual, makhluk yang sangat aktif berpikir, sangat aktif menilai, sangat aktif menganalisis. Apapun kita nilai, apapun kita analisis, kita terus-menerus berpikir, baik itu berpikir sadar atau berpikir bawah sadar. Kalau lagi tawajuh, psikosomatik di badan, kepala pusing, pandangan gelap, tangan kram, punggung pegal-pegal. Nah itu indikasi kita telah berpikir bawah sadar. Jadi sangat aktif batin intelektual kita itu ya Bapak Ibu sekalian. Hampir di seluruh waktu kita, hampir di 24 jam dalam sehari semalam, batin intelektual kita itu terus-menerus aktif, terus-menerus berpikir. Bahkan ketika kita sedang tidur. Jadi jangan dikira tidur itu kita tidak berpikir Bapak Ibu. Tetap berpikir, tetapi berpikir bawah sadar namanya ya. Maka kalau ada orang tidurnya itu gelisah, tidak tenang, mengigau, mendengkur, sering mimpi, apalagi mimpi buruk ya, gigi rontok, digigit ular, macam-macam ya. Nah ini merupakan tanda adanya aktivitas berpikir di dalam tidur. Namanya berpikir bawah sadar, sedang melamun. Nah itu juga sedang berpikir Bapak Ibu, tapi berpikir bawah sadar, subconscious mind, kata para ahli kejiwaan ya Bapak Ibu sekalian. Atau ada sebagian orang itu susah tidur,
insomnia katanya ya, istilahnya itu. Nah, kenapa susah tidur? Karena dia aktif berpikir bawah sadar. Kalau kita ingat hikmah sufistik Pangarsa Abah Anom di dalam latihan-latihan zikir, nah beliau kan pernah menghikmahkan ya, kalau berzikir jangan berpikir. Jangan berpikir ini apa maksudnya? Jangan berpikir sadar maupun berpikir bawah sadar. Jadi tidak boleh berpikir sadar, tidak boleh berpikir bawah sadar. Tetapi kan tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian. Tidak berpikir sadar mungkin bisa kita lakukan, tetapi tidak berpikir bawah sadar, kita menyetop pikiran-pikiran yang kesana kemari itu ketika duduk diam tawajuh yang lama, itu kan tidak mudah, susah. Baru sebentar duduk diam tawajuh, wah pikiran kita sudah ngablu, macaprak, ngalir ngidul. Begitu susah kita agar tidak berpikir bawah sadar itu. Jadi mengendalikan pikiran bawah sadar inilah tersulit, tetapi bisa kita latih, bisa kita kendalikan. Nah, itulah kita belajar zikir jahar dan kemudian latihan duduk diam tawajuh yang lama. Termasuk khotaman, manakiban itu adalah alat-alat untuk melatih atau untuk mengendalikan pikiran-pikiran bawah sadar kita yang cenderung licin, licik dan penuh tipu daya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita duduk diam tawajuh yang lama, akan nanti ukiran-ukiran kita akan bermunculan sendiri di langit pikiran, sehingga pikiran kita ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul, ingatan batin menyimpang begitu saja dari kekinian ke masa lalu, ke masa depan, macam-macam ukiran-ukiran yang muncul di langit pikiran kita itu. Nah, ini merupakan tanda kita telah berpikir bawah sadar. Agaknya materi ini penting kita pahami ya Bapak Ibu. Insya Allah setelah video ini kita akan coba pahami perihal pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini. Karena masih banyak yang belum paham perihal pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini. Nah, ini yang pertama ya Bapak Ibu. Al-alimu yunakish, batin intelektual itu suka mengukir ilmu, mengukir wawasan, mengukir pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, aktivitas batin yang kedua yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW tadi adalah al-arifu yusakir, batin ma'rifat, batin spiritual. Batin ma'rifat, batin spiritual ini yusakir, membersihkan. Nah, ini tidak mudah dipahami Bapak Ibu ya, tapi kalau kita bisa mempraktekannya di dalam zikir, insya Allah kita bisa mempraktekkan batin ma'rifat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi batin ma'rifat itu sangat berbeda dengan batin intelektual tadi. Kalau aktivitas batin intelektual itu tadi mengukir, menambah memori di ruang batin kita. Nah, batin ma'rifat justru kebalikannya, membersihkan. Jadi bukan menambah wawasan, justru membersihkan wawasan, terutama wawasan-wawasan atau memori-memori negatif, memori-memori yang tidak penting. Lalu kemudian bagaimana cara kerja batin ma'rifat itu? Ya, kemarin sudah kita jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Hanya mengetahui, hanya menyadari, just to know, just to aware. Hanya mengetahui, hanya menyadari. Coba kita pahami perihal batin ma'rifat ini melalui latihan duduk diam tawajuh yang lama. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita latihan meditasi tawajuh, menguatkan zikir khofi di titik latifah qalbi, itu bukan latihan fokus ya Bapak Ibu. Meditasi tawajuh bukan latihan fokus, tetapi latihan kesadaran penuh. Latihan agar batin selalu hudur di kekiniannya. Jadi tawajuh is not to focus, but to aware. Tawajuh itu bukan untuk fokus, tetapi untuk menyadari. Maka dari pengertian ini nanti kita akan bisa pahami bahwa tujuan zikir itu adalah hudurul qalbi ma Allah, hudurnya hati di kekinian senantiasa bersama Allah, atau dalam istilah lain awareness, full awareness atau mindfulness. Inilah puncak pembelajaran zikir. Jadi tawajuh itu not fokus, bukan belajar fokus, tetapi belajar kesadaran, belajar untuk hanya mengetahui, hanya menyadari. Jadi sampai di situ saja, tidak ada kelanjutannya. Kalau dilanjutkan mengetahui, menyadari ini nanti jadi batin intelektual. Jadi berpikir, menilai dan menganalisis apa yang dia ketahui itu. Jadi hanya sampai mengetahui, hanya sampai menyadari, titik. Nah, itu kunci batin ma'rifat. Batin spiritual. Jadi yang spiritual itu ya di sini Bapak Ibu sekalian. Contoh ya, misalnya kita latihan duduk diam tawajuh selama 30 menit, menguatkan zikir khofi di titik latifah qalbi. Nah, ini istilahnya sekali lagi bukan fokus zikir khofi, tetapi menyadari zikir khofi.
Nah, ini cara kerja batin ma'rifat. Kita hanya mengetahui, hanya menyadari, hanya arif pada zikir hobi. Ini adalah latihan untuk menguatkan batin ma'rifat kita. Kenapa latihan menguatkan batin ma'rifat? Karena di awal belajar tawajuh, batin ma'rifat kita masih sangat lemah energinya. Jadi ibarat berlian masih banyak balutan lumpurnya. Baru sebentar zikir hobi, nanti ingatan kita lepas dari zikir hobi, menyimpang ke sana kemari. Jadi ingatan zikir hobi itu bila diibaratkan berlian tadi. Nah, ingatan-ingatan yang lain itulah yang menyelubungi ingatan zikir hobi. Ibarat lumpur-lumpur yang menyelimuti berlian tadi. Jadi belum bersih berliannya. Zikir hobinya itu belum bersih karena masih ada kotoran-kotoran ingatan yang lain. Maka bagaimana sikap kita menyikapi ingatan-ingatan yang mengganggu zikir hobi itu? Sikap kita adalah hanya menyadari lumpur-lumpur itu, kotoran-kotoran itu. Nah, ini al-arifu yusaqqir. Kita menyadari lumpur-lumpur itu, menyadari kotoran-kotoran batin itu, maka nanti kotoran-kotoran batin itu akan lenyap atau bersih dengan sendirinya. Jadi di sini ada dua objek yang kita sadari. Pertama, zikir hobi itu sendiri. Kedua adalah kotoran batin itu yang dalam bentuk memori atau pikiran-pikiran. Seperti dalam penjelasan pengarsa Abah Anam, kama yanzur ila tarfaini bin nazrin wahid. Seperti kita melihat dua objek sekali pandang, memandang zikir hobi sekaligus memandang kotoran batin. Arif zikir hobi menyadari zikir hobi sekaligus menyadari kotoran batin. Jadi ada dua objek sekaligus yang disadari. Nah, al-arif yusaqil. Nah, ketika kita mampu menyadari kotoran batin itu dengan kuat, dengan penuh perhatian, maka kotoran batin tadi itu akan bersih dengan sendirinya. Al-arifu yusaqqil. Jadi ada perjuangan Bapak Ibu bagi kita untuk menguatkan zikir hobi itu. Kita membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada berlian zikir hobi itu. Demikian juga ketika kita sedang duduk diam tawajuh menguatkan zikir hobi itu, gangguannya fisik kita, badan kita. Jadi yang mengganggu perjalanan zikir hobi itu adalah badan kita. Batuk, kesemutan, kepala berat, pundak pegal-pegal. Jadi terganggu ingatan zikir hobi itu. Batuk misalnya. Jadi di tengah-tengah asik duduk tawakuf dan tawajuh, tiba-tiba kok rasanya pengen batuk nih. Bagaimana sikap kita? Aktifkan batin ma'rifat kita, sadari batuk itu, perhatikan batuk itu, ketahui dengan penuh kesadaran pada batuk itu. Maka nanti kita bisa melihat dengan jernih pergerakan lembut batuk itu di leher kita, sehingga akhirnya batuk itu pun lenyap dan bersih dengan sendirinya. Al-arifu yusaqqil. Pernah Bapak Ibu ngalamin kalau sudah sering latihan tawajuh itu kadang-kadang mau batuk? Jangan batuk Bapak Ibu. Jadi adab belajar tawajuh itu kita tawakuf, mematung. Jangan gerak sana, gerak sini. Maka ketika mau batuk, jangan batuk. Jangan keluarkan batuk itu. Bagaimana caranya? Nah, ini al-arifu yusaqqil. Perhatikan saja batuk itu dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran. Batuk itu akan lenyap dengan sendirinya. Bersamaan dengan lenyapnya batuk itu, perjalanan zikir hobi pun semakin lancar karenanya. Nah, ini latihannya ya Bapak Ibu. Kita menerapkan batin ma'rifat. Batin hanya mengetahui, hanya menyadari. Di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama ini baru latihan. Maka nanti ketika batin ma'rifat itu sudah sangat kuat energinya, sudah sangat terlatih di dalam latihan-latihan itu, kita bisa menerapkan kekuatan batin ma'rifat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat pohon mangga tetangga, banyak buahnya. Maka nanti kadang ada pikiran pengen mencuri mangga tetangga. Kalau ambil satu kan enggak apa-apa. Pasti yang punya juga ikhlas, hanya satu kok. Ya kan, tetangga yang baik. Ya, tetapi kan Anda tidak pamit. Ya, Anda tetap mencuri, itu namanya ya. Jadi ada niat atau pikiran pengen mencuri. Bagaimana cara melenyapkan pikiran kotor ini? Nah, ini batin ma'rifat kita aktifkan. Kita cukup ketahui niat atau pikiran kotor itu. Cukup kita sadari dengan kuat niat atau pikiran yang mau mencuri itu. Maka nanti pikiran kotor ingin mencuri itu lenyap dengan sendirinya. Nah, ini batin ma'rifat. Tetapi bila cara Anda itu agar tidak mencuri dengan batin intelektual tadi, Anda berpikir, Anda mengundang wawasan-wawasan yang baik. Anda mengadukan atau menghadapkan pikiran mencuri tadi dengan wawasan-wawasan yang baik. Anda berpikir, oh mencuri kan perbuatan tercela, mencuri itu haram. Oh, saya kan tokoh masyarakat. Oh, saya kan imam, tidak pantas dong mencuri. Macam-macam Anda pikirkan sehingga Anda tidak jadi mencuri.
Nah, ini pendekatan intelektual. Anda mengundang wawasan-wawasan yang baik untuk menghadapkan atau mempertempurkan pikiran kotor mencuri tadi. Nah, ini cara umum ya Bapak Ibu. Cara intelektual. Anda membangkitkan batin intelektual Anda sehingga Anda tidak jadi mencuri. Ini cara umum. Berbeda kalau tadi itu cara spiritual. Hanya arif, hanya menyadari. Ini cara spiritual, cara ma'rifat. Kemudian kita malas sholat misalnya. Lalu Anda berpikir, Anda mengundang wawasan-wawasan yang baik. Pokoknya saya harus sholat. Ini kan perintah Allah. Sholat itu kan kewajiban. Macam-macam Anda pikirkan. Sehingga Anda sholat. Nah, ini cara kerja batin intelektual juga. Kalau batin ma'rifat tidak seperti itu. Malah sholat nih. Malah sholat. Pikiran malah sholat itu Anda sadari dengan penuh. Anda hanya arif pada pikiran malas sholat itu, maka pikiran malas sholat itu pun lenyap dengan sendirinya dan Anda tidak diganggu lagi oleh pikiran malas sholat itu. Kalau di rumah kita kadang-kadang kan anak kita nakal ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah dengan batin intelektual atau dengan batin ma'rifat? Bila batin intelektual Anda aktif, Anda akan panggil anak Anda itu. Anda akan kasih nasihat yang baik, Anda kasih dia wawasan-wawasan yang baik. Atau kadang kalau Anda seorang temperamen, maka batin intelektual Anda itu akan mengarahkan Anda untuk memarahi anak Anda itu. Bahkan mungkin Anda pukul dengan rotan, Anda hukum dengan ekstrim. Nah, ini cara kerja batin intelektual di dalam menyikapi permasalahan kenakalan anak Anda itu. Kalau batin ma'rifat bagaimana? Ya cukup Anda arif. Kalau batin ma'rifat bagaimana? Ya batin ma'rifat hanya arif, hanya menyadari anak Anda nakal. Cukup disadari, cukup diperhatikan, cukup diketahui anak Anda nakal itu. Maka nanti dengan kekuatan batin ma'rifat ini akan muncul keajaiban. Anak Anda berubah dari kenakalannya menjadi kebaikan. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tetapi batin ma'rifat ini bukan cuek ya Bapak Ibu, bukan apatis. Anak Anda nakal, Anda tidak perhatikan, Anda tidak menyadarinya. Nah, ini apatis. Anda cuek, Anda apatis. Nah, apatis itu bukan batin ma'rifat. Kalau batin ma'rifat Anda tahu, Anda sadar. Kalau batin apatis itu merupakan batin yang putus asa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebanyakan energi batin ma'rifat kita itu sangat lemah, sangat tidak bertenaga. Kenapa demikian? Karena mungkin jarang latihan kita untuk menguatkan batin ma'rifat. Apalagi kalau kita berzikir sambil berpikir. Nah, ini kan dalam penjelasan pengarsa Abah Anom tadi tidak boleh dilakukan ya. Kenapa? Karena berpikir di dalam zikir itu akan membangkitkan atau menguatkan batin intelektual kita. Artinya secara intelektual kita makin cerdas dengan berpikir di dalam zikir itu, tetapi secara spiritual kita makin bodoh spiritual, makin susah untuk hanya mengetahui, hanya menyadari. Wah, ini tidak main-main loh Bapak Ibu sekalian. Kunci spiritual itu di situ, di batin arif kita. Batin yang mampu hanya menyadari, hanya mengetahui, inilah batin spiritual itu. Kalau batin intelektual kita terus-menerus aktif, kita terus-menerus berpikir, bahkan di dalam zikir, baik berpikir sadar maupun berpikir bawah sadar, dan kita tidak punya upaya untuk mempasifkan batin intelektual kita itu, wah, batin intelektual kita itu akan semakin bertenaga, sementara batin spiritual semakin tidak bertenaga, susah untuk terbangkitkan. Jadi batin ma'rifat itu ya di seberang sananya intelektual. Dengan pasifnya batin intelektual, maka batin ma'rifat akan bertenaga, akan memiliki energi, power yang sangat kuat. Anda latihan duduk diam tawadhuh yang lama. Berapa lama nih? 1 jam misalnya. Seperti anjuran Guru Agung Ponsa Abah Anom. Latihan duduk diam tawadhuh 1 jam. Apakah mampu kita duduk diam tawadhuh 1 jam? Kalau batin ma'rifat kita kuat, batin yang hanya mengetahui, hanya menyadari kita sangat kuat, akan mudah untuk menembus duduk diam tawadhuh, mematung selama 1 jam. Tetapi kalau batin intelektual kita itu sangat aktif, baik sadar maupun bawah sadar, wah, 10 menit saja susah sekali Bapak Ibu. 10 menit saja sudah sangat gelisah. Tidak kuat kita untuk duduk diam tawadhuh 10 menit apabila batin intelektual kita sangat aktif. Karena itu kita harus sering-sering latihan, utamanya di dalam latihan duduk diam tawadhuh yang lama, dan kita mulai berlatih untuk menguatkan batin ma'rifat kita. Kita bukan fokus pada zikir hobi, tapi menyadari zikir hobi. Apabila muncul gangguan-gangguan tawadhuh, kita kemudian menyadarinya juga untuk melenyapkannya. Maka semakin sering kita latihan, maka semakin kuat pula energi batin
batin ma'rifat kita. Dengan kuatnya batin ma'rifat di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama, maka kemudian kita bisa pelan-pelan untuk menerapkan energi dan kekuatan batin ma'rifat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan halatul mu'azzam wal mukarram Guru Agung para sahabat anam Sayyidi Syekh Ahmad Shahibul Fatajul Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil Hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.